Halo anak-anak. Hari ini saya mau menjelaskan tentang soal PG yang akan model-modelnya akan keluar di ujian, model-modelnya ya. Jadi kalian bisa mempelajari dari sini. Oke, untuk nomor 1. Ya, di sini dibilang hasil dari minus 18 tambah 12 minus 5. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini minus ketemu minus, tandanya berubah jadi plus ya. Nah, terus jadi kita bikin ulang ya. Minus 18 tambah 12 tambah 5 gitu ya. Kalian boleh menjumlahkan yang mana dulu, nggak masalah, tapi enaknya dari depan dulu nih. Nah, minus 18 tambah 12, ini seperti hutang 18 punya tabungan 12, bayar dong. Nah, jadinya tinggal minus 6. Baru yang selanjutnya plus 5 ya. Jadi hutang 6, tabungannya 5, maka hasilnya adalah min 1 yang B. Selanjutnya yang nomor kedua. Suhu ruangan mula-mula 6 derajat Celcius, kemudian turun 8 derajat Celcius. Maka suhu ruangan sekarang berapa gitu ya. Nah, kalau turun ini artinya menjadi tambah dingin gitu ya. Kalau kita bikin garis bilangan misalkan gini, ini 0 derajat ya, ini 6 derajat. Nah, kalau ke arah sini artinya naik atau dia tambah panas gitu. Tapi kalau turun artinya dia ke kiri ya, jadi tambah dingin. Nah, gesernya 8 derajat nih ya, jadi 6 kurang 8 ya, mentoknya di sini min 2. Jadi kita kayak lompat ke kiri 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya minus 2. Nah, gini ya. Selanjutnya untuk nomor 3. Hasil dari 144 dibagi minus 12 kali 3. Nah, kita bisa ngerjain yang bagian depan dulu ya, yang ini. Kalau kalian ngerjain bagian depan, yang belakang nggak usah peduliin ya. Yang depan dulu. 144 kalau dibagi 12 itu kan 12 juga. Tapi ini kan dibaginya sama minus 12. Jangan lupa nanti kasih minus ya di sini, min 12 gitu. Terus baru dikali dengan 3 ya. Minus 12 dikali 3. Gampang nih. Hasilnya 12 kali 3 dulu. Jadi minusnya nggak usah dipikirin. 12 kali 3 kan 36 ya. Tinggal ada minus di 1. Taruh deh. Minus 36. Jadi jawabannya yang A. Lanjut di nomor 4. Ibu membeli 3,5 kg tepung. Sebanyak 4/5 kg digunakan untuk membuat roti. Berapa sih tepung yang tersisa? Ya, ini gampang nih. Kalau 3,5 kg tepung, kalian bisa jadikan 3 1/2 ya. Jadi 3,5 tuh dengan 3,5 itu sama. Lalu dikurangkan kan dipakai ya, sebanyak 4/5. Ini satuannya udah sama, kilogram-kilogram, jadi kita nggak usah catat lagi. Cukup angkanya aja ya.
3,5 dikurangin 4/5 ya. Nah, cara gampangnya si penyebut ini kita samain 2 kali 5 10 ya. Jadi kalau penyebutnya disamain, ini 10, yang sini juga 10 ya. Nah, terus 5 kali ke atasnya sini nih, kali ke seberangnya gitu ya. 5 kali 1, 5. 2 dikali 4, 8. Nah, sedangkan bilangan yang depan diemin aja. Jadinya 3,5 itu berubah jadi 3, 5/10 kurang, nah si 4/5 berubah menjadi 8/10. Nah, kalau kita lihat, ini kan nggak bisa nih 5 kurang 8. Jadi kita minjem yang depan ya. Ini berubah menjadi 2. Nah, 10-nya kasih ke depan sini. 15/10 gitu ya. Dikurangin 8/10. Nah, jadinya 15 tuh bisa dikurangin 8. Hasilnya 2. 15 kurang 8, 7/10. Ini jawabannya ya. Oh ya, jangan lupa, ini saya ada kesalahan nih. Kesalahannya apa? Tulis 2-nya kekecilan. Harusnya 2-nya rada gedean dikit. Gini nih. Nah, jadi bisa ngebedain antara dia pembilang atau angka konstan ya. Jadi kalian juga jangan sampai nulisnya terlalu sejajar ya, ngebingungin. Jadi yang angka depannya gedean dikit, 15/10 kurang 8/10 ya, jadinya enak kelihatan bedanya. 2, 7/10. Jawabannya yang B. Lanjut di nomor 5. Bentuk pecahan biasa dari 0,3. Nah, kalian lihat di sini ada garis di atasnya angka 3 ya. Nah, ini artinya pengulangan. Jadi sebenarnya tuh tulisan ini tuh 0,33333 terus nggak ada habisnya. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan permisalan ya. Kita anggap ini adalah X ya. Selanjutnya kita kali permisalannya kan satu angka yang diulang-ulang ya, satu angka doang. Berarti kita kali 10 ya, X-nya kali 10. Jadi 10X adalah 10 kali 0,33 ini. 10 dikali 0,3333 terus. Maka hasil dari 10X ini adalah 3,3333 dan banyak lagi. Ini sih 10X. Nah, sedangkan X-nya tadi kita tulis di bawahnya 0,3333 dan seterusnya ya. Nah, habis itu kita bikin garis pengurang nih. Nah, kalian lihat di belakang koma nih desimal ini kan 333 terus 333 semua. Ini habis aja. Karena ini sama. Jadi tinggal 10 dikurangin 10X dikurangin X adalah 9X. 3,33 banyak itu dikurangin 0,33 banyak itu, yang tersisa cuma 3 ya. Jadi X sama dengan 3 bagi 9 adalah 1/3. Ini udah disederhanakan ya, 1/3. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut di nomor 6. Hasil dari 5/6 kurang 1/3 tambah 2/4 adalah berapa? Nah, kalian lihat nih penyebutnya nih 6, 3, dan 4. Kita samakan penyebutnya dulu ya. Ya, cari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, dan bisa juga dibagi 4.
pasti kalian tahu angkanya itu adalah 12. Jadi semua penyebutnya kita bikin jadi 12. 12, ini juga 12 gitu ya. Nah, pecahannya. Terus, nah dari 6 supaya bisa menjadi 12 itu kan dikali 2. Berarti angka atasnya nih si 5 juga dikali 2. Hasilnya 10. Nah, begitu juga dengan bilangan yang kedua. 3 supaya bisa jadi 12 itu kan dikali 4. Nah, jangan lupa atasnya dikali 4 juga. 1 dikali 4, 4. Lanjut, 4 supaya bisa jadi 12 itu juga dikali dengan 3. Berarti bilangan di atasnya ini si 2 dikali juga dengan 3, 6. Nah, operasinya tetap sama nih, jangan berubah. Sekarang di saat penyebutnya udah sama semua, kita tinggal mikirin atasnya doang. Ya. Yaudah, 10 kurang 4, 6. Ya. Tambah 6 per bawahnya 12. Maka hasilnya 12 per 12. Nah, kita sederhanakan jadi 1. Ini nih, C. Ya. Lanjut soal di nomor 7. Hasil dari 1/4 dikali 1,2 dibagi 3,4. Ya. Nah, ini 1/4 tuh boleh kita jadiin pecahan biasa dulu ya. Jadi 1 kali 4 tambah 1, 5/4 kali. Nah, 1,2 itu sebenarnya diambil dari 1/2/10 gitu ya. Atau bisa kita kecilin jadi 1/5. Kalau dijadiin pecahan biasa jadinya 6/5. Nah, baru kita pasang di sini 6/5. Nah, selanjutnya itu adalah bagi. Dibagi sama 3/4 ya. Nah, dengan begini ya kita hitung dulu lah ya yang bagian depannya. Ini 5 sama 5 boleh coret. 4 sama 6 sama-sama dibagi 2 ya. Ini 3, ini 2. Maka hasil dari yang pertama itu 3/2 dibagi 3/4. Jangan lupa untuk pembagian kita bisa balikin dia menjadi 4/3. Ya, saya bikin lagi di sini nih. Jadi 3/2 dikali 4/3. Nah, baru kita boleh coret atas bawah, sini sama sini jadi 2. Bawahnya 1. Jadi 2/1 ya. Bisa disebut juga 2. Jawabannya yang B. Lanjut di nomor 8. Perbandingan umur Rina dan Rini adalah 5/3. Jika selisih umur mereka adalah 6 tahun. Berapa umur si Rina? Ya. Nah, untuk soal yang kayak gini, Rina, Rini itu kan namanya mirip-mirip ya. Kita pakai variabel aja nih. Jadi A ini B gitu ya. Jadi A banding B adalah 5/3 ya. Nah, untuk umur si Rina dan Rini ini 5/3 kan bukan angka aslinya, bukan umur aslinya. Ya, kalau bukan umur aslinya kita pasangin variabel ya. Jadi gini loh. A berbanding B sama dengan 5/3, tapi kasih variabel X gitu. Jadi umur si Rina itu 5X dan umur si Rini 3X ya. Nah, selisih umur mereka adalah 6 tahun. Kalau gitu
Kalau selisih kita langsung aja ya, gede kurang kecil. Jadi umur Rina, anggap aja Rina itu lebih tua dibanding Rini ya. Yaudah, jadi Rina itu 5X dikurangin 3X, itu selisihnya adalah 6 tahun. Maka 5X kurang 3X jadinya 2X, 6 tahun. Maka X adalah 6 dibagi 2, 3 tahun. Oke. Nah, belum selesai sampai sini. Kita lanjut mencari umur Rina. Rina tuh yang A ya, adalah 5X. Maka 5 dikali X, X-nya 3 tahun. Jadi umur Rina 15 tahun. Jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya di nomor 9 ya. Di sini ada soal skala peta 1:1.200.000. Jarak dua kota pada peta 3,5 cm. Maka jarak sebenarnya berapa gitu ya. Nah, untuk soal kayak gini kalian ingat perumusannya ya. Jarak asli itu sama dengan jarak pada peta dikali dengan skala. Nah, skalanya ini kan 1:2 juta. 1:1,2 juta. Ya. Jangan ambil satunya, tapi ambil yang gedenya aja, 1,2. Ya. Jadi jarak peta kan 3,5 cm. Kalian kali aja langsung dengan 1.200.000. Ini ya. Oke. 3,5 kali 12 dulu deh. 3,5 dikali 12. Yuk. 3 kali 12 itu udah 36. 0,5 kali 12 6. 36 tambah 6 42 ya. Ini aja udah 42. Tambahin nolnya ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, jadinya 4.200.000 ya. Ini masih dalam satuan cm. Nah, terus gimana? Kan dimintanya kilometer. Oh, jangan lupa. Nah, kita bikin tangganya dulu ya. Dari kilometer turun ke hektometer, turun ke DAM, turun ke meter, lanjut desimeter, lanjut sentimeter gitu ya. Nah, kalau tangganya seperti ini, nah kita dari atas nih, kilometer ke hektometer kali 10, ini kali 10, terus kali 10 kali 10, terakhir sampai sini kali 10. Kalian lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, berarti dikali dengan 10 pangkat 5. Jadi dari kilometer ke sentimeter itu dikali dengan 10 pangkat 5. Nah, kita kebalikannya dari senti ke kilo. Nah, kita tuh yang ini. Berarti kebalikannya dibagi dengan 10 pangkat 5. Dibagi ya. Nah, tadi kan jawabannya 4.200.000 nih. Kita bagi, kalau mau jadi ke kilo, dibagi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu adalah 100.000. Ingat, nolnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga dibuang. Tuh, 2, 3, 4, 5. Jadi 42 kilometer. Nah, itu jawabannya ya. Yang mana nih? Yang B. Oke. Lanjut nomor 10. Sebuah mobil menghabiskan 5 liter bensin
untuk menempuh 70 km. Ya. Jadi notasinya gini. 5 liter untuk 70 km. Nah, pertanyaannya sekarang untuk 210 km butuh bensinnya berapa gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan yang senilai. Semakin jauh jarak yang ditempuh, berarti semakin banyak kita butuh bensin. Ya, berarti caranya gampang nih, tinggal di strip aja di bawahnya. Gini ya. Jadi 5 per, yang kita butuh apa ya? X aja ya, pakai X ya. 5 per X sama dengan 70 per 210. Ya. Nah, 70 sama 210 kan bisa dikecilin jadi 1 dan 3 gitu ya. Nah, jadinya kan sekarang 5 per X sama dengan 1 per 3 ya. Nah, setelah itu diapain? Kali silang. 5 kali ke 3 X kali ke 1 ya. Jadinya 5 kali 3 sama dengan X kali 1 gitu ya. 15 adalah X kali 1 ya X juga. Nah, maka jawabannya X sama dengan 15 liter. Ya, untuk menempuh 210 km dibutuhkan 15 liter bensin. Ya.